Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Bapak Ibu Saudara sekalian yang berbahagia, selamat datang kembali di channel kita tercinta, The Power of Zikir. Dengan zikir kita mudah, kita senang, kita bahagia. Bapak Ibu Saudara sekalian, memahami zikir rasanya tak lengkap tanpa kita memahami fungsi hati. Macam makan lauk pauk, tak lengkap rasanya bila tak ada nasi. Karena itu, untuk melengkapi pemahaman kita tentang zikir, kita harus paham juga hati dan fungsinya. Yang di sini disingkat menjadi warma, Bapak Ibu sekalian. Warma singkatan dari wadah, raja, magnet. 3 fungsi hati. Kenapa saya singkat? Yaitu agar kita lebih mudah mengingatnya, lebih mudah untuk menghafalnya. Warma, Bapak Ibu ya, wadah, raja, magnet. Sudah hafal belum Bapak Ibu sekalian? Belum ya? Kalau belum, saya ulangi lagi. Warma, wadah, raja, magnet. Inilah 3 fungsi hati. Kenapa kok harus dihafal? Supaya kita lebih mudah memahami materi warma ini. Karena bisa dikatakan warma menjadi landasan epistemologis. Nah, istilah ilmiahnya ya. Nah, menjadi landasan epistemologis bagi seluruh materi yang ada di channel The Power of Zikir ini. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita pahami. Fungsi hati pertama, warma, wadah, raja magnet. Apa? Wadah. Baik. Hati berfungsi sebagai wadah. Ini yang pertama. Wadah apa? Yaitu wadah memori atau wadah ingatan. Bisa juga kita gunakan istilah lain sebagai wadah pikiran. Nah, baik pikiran bawah sadar, yaitu ghaflah, atau pikiran sadar, hudur di dalam bahasa Arab. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi di dalam ilmu tasawuf, memori atau ingatan itu ada di wadah hati kita sendiri, baik itu memori positif seperti memori keimanan, memori cinta, memori kebahagiaan, dan seterusnya, dan juga memori negatif seperti memori kebencian, memori keserakahan, memori keangkuhan, dan seterusnya. Termasuk memori zikir kepada Allah, memori ingatan akan Allah, itu pun ditanam di wadah hati kita. Maka di dalam tarekat sufi ada istilah zikir dengan hati, atau disebut juga zikir khofi, atau zikir qalbi, atau zikir sir, yang menunjukkan bahwa memori zikir itu betul-betul ditanam di dalam hati kita sendiri. Itu yang pertama Bapak Ibu sekalian, warma, wadah, raja, magnet. Hati berfungsi sebagai wadah memori, itu yang pertama, baik memori positif atau memori negatif. Baik Bapak Ibu sekalian, fungsi hati yang kedua dari warma, wadah, raja, magnet apa? Raja ya Bapak Ibu. Nah, hati berfungsi sebagai raja. Apa sifat raja? Raja itu sifatnya mengendalikan. Mengendalikan dengan paksa. Duduk kamu, kata raja. Maka rakyat mau tak mau duduk. Pancung. Zikir kamu.
Ya zikir, ya seperti itulah hati kita. Dia mengendalikan seluruh diri kita, seluruh tubuh kita ini. Nah, kita sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menolaknya. Seperti perkataan guru agung Tengger Sahabat Ahnom Syekh Ahmad Sohib Wafatajul Arifin di dalam kitab Miftah Sudur beliau. Al-lisanu ghulamul qalbi wa tubba'un lah. Lidah ini budaknya hati dan hanya bisa mengikuti apa yang diperintahkan oleh hati. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, satu hal yang perlu kita catat, potensi atau kemampuan hati sebagai raja ini sangat bergantung pada fungsi hati yang pertama tadi. Apa fungsi hati yang pertama Bapak Ibu? Wadah memori. Jadi baik atau buruknya raja hati ini sangat bergantung kepada memori yang tersimpan di wadah hati tadi. Kalau di wadah hati memorinya positif, raja menjadi baik, raja menjadi soleh. Tetapi kalau wadah hati tadi menyimpan memori negatif, raja pun menjadi jahat, menjadi zalim. Nah, kita dikendalikan oleh apa yang tersimpan di dalam memori hati kita sendiri. Inilah isyarat yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Hati jahat artinya hati menyimpan memori yang jahat-jahat, maka jahat pula diri kita. Hati baik artinya hati menyimpan memori-memori yang baik, kita pun menjadi baik juga Bapak Ibu. Oh, saya gelisah, berarti hati menyimpan memori kegelisahan. Aduh, saya kok bahagia banget ya, berarti hati menyimpan memori kebahagiaan. Jadi semua tergantung hati kita sendiri. Karena hati kita ini atau diri kita ini dikendalikan secara penuh paksa oleh hati kita sendiri sesuai dengan potensi dan kandungan memori yang tersimpan di wadah hati kita tadi itu. Nah, itu Bapak Ibu ya, fungsi hati yang kedua. Warma, wadah, raja, magnet. Nah, yang kedua adalah hati berfungsi sebagai raja. Raja yang mengendalikan kita dengan penuh paksa. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, itu fungsi hati yang kedua. Fungsi hati yang ketiga, warma tadi, wadah, raja, magnet, apa? Magnet. Nah, hati berfungsi sebagai magnet. Magnet menarik. Jadi hati itu berfungsi untuk menarik. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana hati sebagai raja tadi sangat bergantung kepada memori yang terkandung di wadah hati, demikian juga hati sebagai magnet sangat bergantung pada memori yang tersimpan di dalam wadah hati kita. Bila hati menyimpan kegelisahan, hati hanya menarik kegelisahan dari kehidupan ini ke dalam kehidupan kita. Bila hati menyimpan memori kebahagiaan, maka hati itu akan menarik kebahagiaan juga dari kehidupan ini ke dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, nah itulah tadi 3 fungsi hati yang benar-benar harus kita pahami. Warma, wadah, raja, dan magnet. Nah, pertama, hati berfungsi sebagai wadah memori. Nah, itu positif atau memori negatif. Yang kedua, hati berfungsi sebagai raja. Raja yang mengendalikan dengan penuh paksa. Dan sifat raja ini sangat bergantung pada memori yang ada di wadah hati kita. Ketiga, hati berfungsi sebagai magnet yang menarik apapun dari kehidupan ini untuk hadir dalam kehidupan kita. Nah,
sesuai dengan memori yang dikandung oleh wadah hati kita. Dan hati ini menarik sama seperti raja tadi dengan penuh paksa. Dalam istilah lain, like attracts like. Hati itu menarik yang serupa dengan apa yang ada di dalam hati kita sendiri. Nah, bila demikian, yang terpenting untuk kita perhatikan adalah wadah hati kita sendiri. Memori apa yang kita simpan di dalam wadah hati kita itu. Kenapa demikian? Karena memori yang tersimpan di wadah hati itulah nanti yang akan menjadi sifat raja, menjadi tindakan raja, sekaligus menjadi potensi bagi magnet hati kita sendiri. Nah, dengan kata lain, kita betul-betul harus mengetahui kandungan memori apa yang tersimpan di wadah hati kita itu. Bapak Ibu sekalian, maka muncul pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita mendeteksi keadaan hati kita sendiri? Bagaimana cara kita untuk mengetahui memori apa yang tersimpan di dalam wadah hati kita itu? Nah, Bapak Ibu sekalian, cara agar kita bisa mengetahui keadaan memori hati kita sendiri adalah dengan cara apa? Salah satunya adalah yang paling utama, yaitu dengan zikir kepada Allah. Karena cara ini merupakan cara yang paling cepat agar kita bisa mengetahui keadaan hati kita yang sesungguhnya. Nah, secara khusus bagaimana cara kita mendeteksi keadaan hati kita itu, insya Allah akan saya jelaskan dalam video tersendiri yang berjudul Cara Zikir Mendeteksi Kotoran Batin atau Memori Negatif. Bapak Ibu sekalian, zikir, khususnya zikir di dalam ajaran tarekat sufi, itu merupakan alat. Apa Bapak Ibu? Zikir adalah alat. Alat untuk apa? Yaitu alat untuk mendeteksi keadaan hati, alat untuk membersihkan hati, alat untuk mentenangkan hati, dan alat untuk memperbesar kesadaran hati. Nah, semua materi ini insya Allah akan saya jelaskan di dalam video tersendiri. Jadi zikir itu merupakan alat. Yang pertama adalah alat untuk mendeteksi keadaan hati kita sendiri. Alat untuk mengetahui memori apa yang tersimpan di dalam wadah hati kita sendiri, Bapak Ibu sekalian. Nah, di dalam kehidupan zahir ini, bila kita ingin mengetahui keadaan rumah kita sendiri, apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Kita harus membuka pintu rumah kita sendiri dan masuk ke dalamnya. Dan setelah itu kita bisa melihat keadaan rumah kita yang sebenarnya. Demikian juga rumah hati kita sendiri. Bila kita ingin mengetahui keadaan wadah hati kita yang sesungguhnya, ya kita harus membuka wadah hati kita itu. Lalu kita masuk ke dalamnya sehingga kita bisa melihat sendiri dengan jelas, dengan nyata bagaimana keadaan wadah hati kita itu sesungguhnya. Bagaimana caranya, Ustaz? Caranya adalah kita keluar dari dimensi dunia ini dan berlaku pasif. Nah, lalu kita masuk ke ruang wadah hati kita sendiri. Nah, bagaimana cara kita keluar dari dimensi dunia ini dan berlaku pasif? Untuk keluar dari dimensi dunia ini, ya kita harus memejamkan mata. Nah, pejamkan mata, otomatis kita keluar dari dimensi dunia, dari dimensi ruang dan waktu. Kita tidak tahu lagi tempat, kita tidak tahu lagi waktu di situ. Nah, kemudian kita juga harus berlaku pasif. Apa maksudnya? Kita tidak boleh berpikir ketika berzikir. Kita tidak boleh menganalisis, tidak boleh menilai. Nah, itu. Jadi zikir kita pejamkan mata dan kita berlaku pasif, tidak berpikir apapun.
Nah, dengan cara demikian kita betul-betul masuk ke ruang batin kita sendiri. Kita betul menyelam, menjelajah, mencari kotoran batin kita sendiri di ruang batin kita itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, dalam rangka untuk menyelam dan mengetahui wadah hati kita sendiri itu, ya pertama kita harus memejamkan mata. Yang kedua, batin kita harus bersikap pasif. Tidak boleh aktif, tidak boleh berpikir. Nah, alatnya yang kita jadikan sebagai alat untuk masuk ke ruang hati kita itu adalah zikir kepada Allah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika kita berzikir dengan memejamkan mata, dengan batin yang pasif, maka nanti akan kita rasakan memori-memori, ingatan-ingatan atau pikiran-pikiran bawah sadar akan bermunculan sendiri di langit pikiran kita. Muncul dengan sendirinya. Ya, tanpa kita kehendaki, bahkan tanpa kita sadari. Aduh, pikiranku kemana-mana. Susah banget untuk fokus ya, untuk khusyuk. Kok susah banget? Ya, kita sama sekali tidak bisa mengendalikannya. Kita paksakan untuk fokus berzikir. Ya, tetap saja tak bisa-bisa. Pernah mengalami Bapak Ibu sekalian? Zikir, pikiran kemana-mana. Susah dikendalikan. Fokusnya susah banget didapatkan. Pernah Bapak Ibu mengalami? Sering? Nah, kalau Bapak Ibu sering atau pernah mengalaminya, maka kita tidak akan susah untuk memahami hal ini. Kenapa? Karena kita sering, karena kita berpengalaman. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, dari mana munculnya pikiran-pikiran, memori-memori yang tadi muncul di langit pikiran kita itu? Dari mana Bapak Ibu? Itu tidak datang dari luar diri kita, Bapak Ibu sekalian. Memori-memori yang muncul tadi itu datang dari dalam batin kita sendiri, dari wadah hati kita sendiri. Jadi, memori-memori yang muncul tadi itu, itulah memori-memori yang masih tersimpan di dalam wadah hati kita. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, jadi apapun memori yang muncul ketika kita berzikir itu, munculnya begitu saja, tanpa kita kehendaki, bahkan tanpa kita sadari. Nah, semua memori-memori itu dia muncul dari dalam wadah hati kita sendiri. Nah, itulah yang kita simpan. Memori-memori itulah yang sebetulnya yang kita simpan atau yang tersimpan di dalam wadah hati kita selama ini. Jadi Bapak Ibu bisa paham ya. Nah, berarti mulai sekarang, bila Bapak Ibu paham hal ini, berarti Bapak Ibu sudah bisa mendeteksi keadaan hati Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu sudah bisa mengetahui sendiri dengan hakul yakin kandungan memori yang masih tersimpan di dalam wadah hati kita itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita pertajam masalah ini. Bila kita sudah bisa mengetahui atau menyadari memori-memori atau pikiran-pikiran yang muncul itu, maka coba Bapak Ibu pahami betul fenomena ini. Nah, bila Bapak Ibu betul-betul paham, maka ternyata apa? Ternyata memori-memori yang muncul itu adalah kotoran batin kita sendiri. Kotoran batin yang masih tersimpan di dalam wadah hati kita. Nah, pikiran-pikiran, memori-memori apapun yang muncul di langit pikiran kita ketika kita berzikir, itu semuanya merupakan kotoran batin kita sendiri. Nah, kotoran-kotoran batin yang masih tersimpan di dalam wadah hati kita. Bisa dipahami ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi ketika kita berzikir, kan muncul sendiri ya pikiran-pikiran itu, memori negatif, pikiran kita ke sana kemari muncul sendiri. Kita tidak bisa mengendalikannya.
Nah, pikiran-pikiran itu dia muncul dari dalam wadah hati kita sendiri. Nah, coba Bapak Ibu pahami fenomena ini. Coba perhatikan memori yang muncul itu. Apa memori yang muncul itu? Nah, kalau Bapak Ibu bisa paham, ternyata memori-memori yang muncul itu adalah kotoran batin kita sendiri. Kotoran batin atau memori negatif yang masih tersimpan di dalam wadah hati kita. Nah, bisa dipahami ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi sebetulnya ketika kita berzikir itu, kita sebetulnya sedang menggunakan alat pembersih. Kita sebetulnya sedang menyapu atau membersihkan gudang wadah hati kita sendiri. Jadi berzikir itu sama dengan kita menyapu. Nah, kita sapu-sapu, sapulah, kita lagi menyapu, la ilaha illallah, teng. Muncul pikiran-pikiran itu, muncul sendiri. Nah, tersapu oleh sapu zikir. Nah, memori-memori yang muncul di langit pikiran itu adalah kotoran-kotoran batin kita sendiri yang ikut tersapu oleh zikir itu tadi. Jadi kita menyapu kotoran batin kita sendiri sehingga dia sampai di pintu rumah batin kita, di langit pikiran kita. Nah, paham ya Bapak Ibu sekalian ya? Nah, Bapak Ibu mengakui atau tidak bahwa ketika Bapak berzikir tadi, nah kemudian muncul memori-memori di langit pikiran, nah, apakah itu diakui atau tidak bahwa memori-memori yang muncul itulah sampah batin kita sendiri? Nah, kalau masih bingung, coba diulangi lagi, dipelajari zikirnya, memejamkan mata dan tidak boleh berpikir, batin tidak boleh aktif, tapi harus pasif. Coba diulangi lagi. Nah, coba perhatikan memori yang muncul. Nah, memori yang muncul itu sesungguhnya adalah kotoran batin kita sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, bila Bapak Ibu sudah bisa mengakui sendiri dengan pasti, dengan hakul yakin bahwa memori yang muncul itu adalah kotoran batin kita sendiri, maka insya Allah materi warna ini akan lebih mudah untuk dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, saudara yang berbahagia, memori yang muncul di langit pikiran itu tadi adalah memori yang masih tersimpan di dalam wadah hati kita. Bila Bapak Ibu belum betul-betul paham, silahkan dipahami dengan betul-betul sehingga hakul yakin. Nah, Bapak Ibu sekalian, memori-memori yang muncul tadi itulah yang disebut dengan memori-memori negatif atau kotoran batin kita sendiri. Kotoran batin itulah Bapak Ibu yang selama ini terus-menerus mengendalikan diri kita selama ini. Dan tentu saja tanpa sadar, memori itu sudah menjadi potensi magnetis yang akan menarik apapun dari kehidupan ini sesuai dengan memori tadi, memori yang dikandung oleh wadah hati kita itu. Maka bila kita merasa, waduh aku resah, gelisah, itu karena kotoran batin atau memori negatif yang tadi muncul di langit pikiran kita itu. Keberadaannya itu sama seperti kotoran atau sampah di dalam ruang batin kita sendiri. Dan selama dia masih ada di sana, di dalam wadah hati kita, dia akan terus-menerus mengendalikan kita sehingga kita menjadi resah dan gelisah karenanya. Bapak Ibu sekalian berbahagia. Nah, coba perhatikan kotoran-kotoran batin tadi itu. Kadang-kadang kotoran batin ini ada kotoran yang sangat kuat ya, sangat meresahkan. Nah, memori yang sangat kuat, memori yang sangat meresahkan. Nah, dan kadang-kadang ia sering muncul di langit pikiran kita. Setiap zikir muncul dia. Besok zikir lagi muncul dia, sangat kuat. Nah, tidak jarang satu kotoran batin itu, satu memori negatif yang muncul itu bisa membuahkan kotoran-kotoran baru di dalam wadah hati kita.
Misalnya yang muncul adalah memori sakit hati. Nah, tetapi di belakangnya ada memori kebencian, memori kesombongan, memori kemarahan, dan lain sebagainya. Kok yang muncul mantan ya? Nah, jadi ketika zikir, memori yang muncul mantan. Berarti kita pernah sakit hati sama mantan. Jadi mantan itu adalah kotoran batin kita. Memori mantan itu adalah memori negatif yang tersimpan dalam wadah hati kita. Kita zikir, muncul dia. Besok zikir lagi, muncul dia. Berarti sangat kuat. Nah, kok bisa sakit hati kita sama mantan sehingga dia menjadi sampah di batin kita? Ya, misalnya dulu kita pernah diselingkuhi, ya. Oh, dulu dia pernah mengkhianati kita. Nah, karena kita dikhianati, nah kita pun jadi apa? Nah, jadi marah kan? Kita jadi benci sama dia, berkembang, ya, jadi dendam. Bahkan bisa jadi trauma loh. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu, memori yang muncul itu bisa jadi satu memori, yaitu memori mantan. Tetapi di baliknya banyak memori-memori negatif yang mengiringinya. Nah, apa yang mengiringinya itu? Ya, seperti memori sakit hati, memori pengkhianatan, memori kemarahan, memori kebencian, memori trauma, memori kegagalan cinta. Nah, semua memori negatif itu muncul. Nah, bersumber dari satu memori saja, yaitu memori mantan tadi itu. Nah, bila demikian, bila kita menyimpan memori-memori mantan, memori negatif itu, nah, kita menjadi resah dan gelisah. Nah, itu. Ya, itu gara-gara memori-memori tadi itu. Ada berapa itu? Yang mengikutinya saja ada berapa tadi? Jadi hati sebagai wadah menyimpan beberapa memori negatif bila demikian. Yang pertama apa? Memori mantan. Ada nanti yang kedua, memori sakit hati. Oh, pernah dikhianati. Jadi yang ketiga, memori pengkhianatan. Marah dia jadinya gara-gara itu. Keempat, memori kemarahan. Terus apa? Benci dia kan? Benci sama mantannya itu. Ya, muncul memori yang kelima, memori kebencian. Lalu memori trauma. Nah, dia pernah gagal, merasa gagal percintaannya. Berarti memori kegagalan cinta. Nah, paling tidak ada 7 memori negatif. Ada 7 kotoran batin yang tersimpan di dalam wadah hatinya. Dan ternyata selama ini memori itulah yang mengganggu, yang mengendalikan dirinya. Nah, itu kalau kita berzikir misalnya, yang muncul di langit pikiran kita adalah memori mantan. Nah, makanya nanti akan banyak memori-memori negatif yang mengiringinya. Aduh, kok susah hidupku ya, usahaku gagal, dimarah orang tua, sama teman-teman dijauhi dan sebagainya. Nah, hati-hati, bisa jadi itulah memori-memori cabang. Memori mantan tadi itu bisa membuahkan yang lainnya. Kita menjadi tidak disukai orang lain, orang tua kita menjadi marah-marah sama kita, hanya karena sebab kita menyimpan satu memori tadi, itu memori mantan. Kita menyimpan memori sakit hati, memori trauma, kemarahan pada mantan kita itu. Tapi Ibu sekalian, nah jadi taruhlah kita menyimpan 7 memori negatif tadi ya. Memori mantan, memori sakit hati, memori pengkhianatan, dan memori kegagalan cinta, dan seterusnya. Nah, itu adalah kandungan memori di dalam wadah hati kita. Nah, kemudian hati sebagai raja. Maka hati itu mengendalikan kita sesuai dengan memori yang kita simpan di wadah hati tadi. Nah, tadi ada 7 memori negatif ya. Maka kita pun dikendalikan oleh memori-memori negatif itu. Kita dikendalikan oleh kotoran-kotoran batin kita sendiri. Nah, kita diarahkan kepada orang-orang yang suka marah. Kita diarahkan kepada salah pergaulan. Kita diarahkan ke tempat kerja yang zalim. Kita diarahkan kepada calon jodoh yang kasar, yang suka marah-marah, dan seterusnya. Ya, kita akan dikendalikan terus.
Nah, oleh memori-memori negatif yang tersimpan di dalam wadah hati kita tadi. Nah, itu hati sebagai raja. Yang kemudian hati juga sebagai magnet. Maka hati itu akan menarik apa? Akan menarik yang sesuai juga dengan yang dikandung oleh wadah hati kita. Like attract like. Hati menyimpan mantan, maka hati akan menarik orang-orang yang seperti dia. Hati menyimpan kemarahan, hati akan menarik fenomena, suasana, benda, atau orang yang akan menjadikan dia kecewa dan marah. Hati menyimpan memori kegagalan cinta, maka kegagalan cinta pula yang ditarik oleh magnet hati dari kehidupan ini untuk hadir menjadi kenyataan hidupnya. Kok kamu suka sih sama dia? Kan dia suka berkhianat. Ya begitu, susah menghindar memang. Karena hati menyimpan memori pengkhianatan. Maka ia diarahkan kepada orang-orang yang suka berkhianat. Hati adalah raja yang mengendalikan kita dengan paksa. Maka kita diarahkan kepada orang-orang yang suka berkhianat. Ya, kita tidak bisa menolak. Nah, kita tidak bisa menghindar dari keadaan hati kita sendiri. Gitu Bapak Ibu sekalian. Kok aku dikhianati terus ya? Sama si Polan dikhianati, sama si Velan dikhianati, sama Palen juga dikhianati. Ya begitu terus. Selama hati menyimpan memori pengkhianatan, maka hati itu akan menarik fenomena atau orang-orang yang juga suka berkhianat. Bisa dipahami ya Bapak Ibu sekalian ya? Nah itu. Bapak Ibu sekalian, saudara yang berbahagia. Bapak Ibu pernah tidak melihat orang tua yang suka marah-marah sama anaknya? Ibu suka tidak cubit anaknya? Kalau anaknya rewel, nangis terus, wah, cubit. Bahkan Bapak Ibu sekalian, saya pernah melihat anak perempuan yang masih kecil ya, belum TK. Masih di usia ekspresi. Mungkin karena dia nangis terus. Wah, anak itu dimarah. Nggak tahu diapain. Ayahnya melibasnya secara membabi buta. Wah, anak itu menangis jadi-jadinya. Nah, anak itu kemudian dikeluarkan dari rumah. Dan dikunci dari dalam. Itu anak kecil ya, tanpa bisa mengendalikan dirinya. Dia berguling-guling di tanah itu. Menjerit, menangis. Sepertinya hampir 1 jam dia terkunci di luar rumah. Menjerit, menangis, wah seperti itu. Kasihan Ibu, Bapak Ibu sekalian melihatnya. Tapi ya tak lelah untuk menjerit dan menangis. Ya kadang-kadang melemah suaranya. Nanti menjerit dan menangis lagi. Berguling-guling, dia relakan, dia biarkan dirinya itu kotor, penuh, ada lumpur juga di situ saya lihat, gitu. Dia membasahi dirinya dengan air. Nah akhirnya orang tuanya keluar. Bukan malah kasihan loh sama anak itu, bukan malah dipeluk anak itu ya, dirangkul, maafin ibu ya, enggak. Malah dipukul lagi anak itu, dicubit lagi. Wah, sambil menjerit ya, mendiamkan anaknya. Diam gak? Katanya. Kamu diam gak? Gubrak, dipukul lagi. Waduh, kasihan banget. Wah, nangis jadi-jadinya anak itu. Masuk ke dalam rumah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Seringkali orang tua tidak sadar telah menghancurkan masa depan anaknya. Nah, kenapa? Karena kemarahan-kemarahan ekstrim yang dilakukannya sejak anaknya masih kecil. Ya masih di usia ekspresi. Ketika kita marah kepada anak kita, sebetulnya kita sedang menanam memori kemarahan di dalam hatinya. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci, polos. Anak-anak itu belum ada dosa loh Bapak Ibu. Belum menyimpan memori negatif apapun. Tetapi karena kebodohan orang tua. Marah, dan marah.
Nah, sehingga apa? Sehingga sang anak itu menjadi banyak menyimpan memori kemarahan di dalam hatinya. Nah, bersumber dari orang tuanya yang suka marah-marah itu. Maka kemudian sang anak itu kehilangan ekspresi kebahagiaannya. Dan hanya melahirkan ekspresi yang ngeselin. Ekspresi yang tidak menyenangkan. Karena dia telah dikendalikan oleh kemarahan terpendam yang ada di dalam hatinya. Bila sudah demikian, maka keberadaan sang anak tidak lagi menyenangkan. Ekspresi kebahagiaannya sudah hilang, maka otomatis tidak ada lagi kebanggaan orang tuanya kepadanya. Mungkin orang tuanya akan muak, jijik melihat anaknya sendiri. Nah, demikian juga pandangan orang lain kepadanya. Bapak Ibu mungkin pernah melihat ya seorang anak, walaupun Bapak Ibu belum kenal betul dengan anak itu, tetapi kok terasa aura negatif ya dari dalam dirinya itu. Jadi kita tanpa nalar sehat sudah tidak suka sama anak itu. Nah, kenapa hal ini terjadi? Karena hati anak itu telah menyimpan memori-memori kemarahan. Atau dalam istilah lain, hati anak itu telah membroadcast gelombang negatif elektromagnetik kemarahan ke lingkungan sekitarnya. Nah, di samping dia dikendalikan oleh memori kemarahan itu, hatinya juga akan menarik. Menarik apa? Menarik fenomena kemarahan, menarik suasana kemarahan, atau menarik orang-orang yang akan marah, atau orang-orang yang tidak suka kepadanya. Nah, itu karena ada aura negatif kemarahan yang menyelimuti diri anak itu. Nah, dari mana sumbernya? Ya itulah. Seringkali bersumber dari orang tua yang suka marah-marah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, kalau seandainya memori kemarahan ini tidak dibersihkan sejak dini, dia akan menjadi nakal terus Bapak Ibu. Dia akan terus-menerus nakal dan akan dikendalikan. Jadi memori kemarahan tadi tidak hanya satu, dia akan berkembang. Ketika bergaul, dia marah, sakit hati, dikhianati, itu semuanya adalah refleksi dari atau pengembangan dari satu memori kemarahan itu. Nah, ketika nanti dia kuliah misalnya, nah dia bisa jadi karena memori kemarahan itu, dia akan mengundang kemarahan orang tuanya lagi. Dia putus di tengah jalan. Besok kuliah lagi di tempat lain, putus lagi di tengah jalan. Buka usaha, putus di tengah jalan. Ketika menikah, memori kemarahan itu akan menarik jodoh yang juga suka marah-marah, sama seperti dia. Nah, itu kan wal khabithatu lil khabithin ya. Kalau dia suka hatinya menyimpan kemarahan, hanya akan menarik jodoh dengan hati yang juga menyimpan kemarahan. Nah, cekcok, akhirnya cerai. Pernikahan kandas di tengah jalannya, begitu seterusnya. Akan terus-menerus bertambah kalau memori negatif ini tidak dibuang dari hati. Guru Agung Pengarsa Abah Anom mengutip sebuah ayat di dalam surah At-Taubah ayat 125. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadashum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Awalnya satu memori negatif, tapi terus-menerus berkembang memori negatif itu. Nah, kalau tidak dirilis, dibersihkan sejak dini, apa yang terjadi? Wa matu wa hum kafirun. Dia mati dalam keadaan ingkar. Dia mati dalam keadaan penuh protes. Dalam keadaan suka membantah. Nah, dalam keadaan kufur kepada Allah. Kasihan kan? Nah, kita tanpa sadar sudah mengantarkan anak kepada kekufuran di dalam ujung kehidupannya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Guru saya yang akrab dipanggil Pangersa Mamah Ati, yaitu Putri Guru Agung Pangersa Abah Anom, nah, itu pernah menyatakan, jangan suka kasar sama anak perempuan, karena nanti dia akan dikasari oleh suaminya sendiri.
kalimat yang terkesan sebagai mitos ya Bapak Ibu. Karena memang tidak mudah untuk dibuktikan. Namun bila kita paham materi warma ini, apa yang diungkapkan oleh pangersa Mama Ati itu tadi sama sekali bukan mitos. Anak perempuan yang sering dikasari, dia akan menyimpan memori kekerasan itu di dalam hatinya. Dengan memori kekasaran itu, hatinya secara digital akan mengendalikan dan mengarahkan dirinya bertemu orang-orang yang kasar juga. Dan hati sebagai magnet akan menarik orang-orang yang kasar juga untuk hadir di dalam kehidupannya. Nah, jadi hati sebagai magnet, maka hati yang kasar akan menarik jodoh yang juga berhati kasar. Maka setelah menikah, dia pun akan dikasari oleh suaminya sendiri. Nah, keadaan ini pasti akan dirasakannya. Dan dia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menghindari kenyataan hidup yang penuh kekasaran yang akan dialaminya itu. Jadi semua kekasaran bermula dari hati yang menyimpan memori kekasaran tadi. KDART, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, itu bermula dari hati-hati yang banyak menyimpan memori kekasaran itu. Nah, jadi apa yang dijelaskan oleh pangersa Mama Ati tadi mendapatkan landasan argumentasi yang jelas di dalam ilmu tasawuf. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu, nah ini bagi para guru ya, bagi para pendidik pada khususnya, belajarlah untuk memperhatikan kecerdasan batin murid ketimbang kecerdasan intelektualnya. Sampaikanlah materi pelajaran itu dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang mudah dan menyenangkan. Bila Anda mengajar agama misalnya, dan materi agama itu disampaikan bersama kemarahan, maka kemarahan Anda itulah yang akan tersimpan di memori bawah sadar para murid. Nah, sementara pelajaran agamanya itu sendiri yang menjadi inti materi akhirnya terlupakan. Kenapa? Karena kesan kemarahan jauh lebih kuat melekat ke dalam hati. Apalagi di tingkat usia ekspresi, nah, di tingkat anak-anak PAUD dan TK misalnya. Sampaikanlah pelajaran itu dengan cara yang menyenangkan, dengan cara membangkitkan ekspresi kebahagiaannya. Nah, inilah pendidikan sofistik. Pendidikan sofistik itu diupayakan dalam rangka menanamkan memori-memori positif berupa memori-memori kemudahan dan memori-memori kebahagiaan di dalam hati bawah sadar anak didik. Sehingga kelak sang anak ini pun dikendalikan oleh memori positif kemudahan dan kebahagiaan itu. Dan hanya akan menarik kemudahan dan kebahagiaan juga ke dalam kehidupan mereka. Nah, baik itu fenomena, benda-benda, suasana, atau orang-orang yang akan memudahkan dan membahagiakan jalan hidup mereka kelak. Nah, kemudahan dan kebahagiaan hati, bila demikian, merupakan modal terbaik bagi kemudahan dan kebahagiaan hidup dan masa depan mereka. Jadi prinsip dasar pendidikan sofistik itu tidak terletak pada amaliyah atau zikirnya gitu. Nah, terlebih pendidikan sofistik itu diselenggarakan di tingkat PAUD atau TK, maka terkadang agak aneh saya melihatnya. Nah, pendidikan sofistik di tingkat demikian mengharuskan zikir dan amaliyah tasawuf lainnya. Dan itu terkadang diselenggarakan dengan cara dipaksakan. Kamu harus hafal ya. Nah, lebih parah lagi, guru mengajarkannya sambil marah-marah. Hafal tidak? Ayo nanti ibu jewer nih. Nah, tentu keadaan ini justru mencederai prinsip pendidikan sofistik itu sendiri. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Guru Agung kita Pangersa Ba'anom berkali-kali menyampaikan bahwa amaliyahkah, wiridkah, zikir, itu semua merupakan alat. Alat, dan alat. Bukan tujuan.
Alat untuk apa? Alat untuk membenarkan diri, alat untuk membersihkan diri, alat untuk mentenangkan hati, alat untuk meningkatkan kualitas kesadaran spiritual kita. Nah, kita harus mengamalkan zikir sejak usia balik. Kenapa demikian? Karena hati kita sudah terlanjur dimasuki oleh memori-memori negatif yang sangat banyak. Nah, terlebih di era industri 4.0 ini, di mana informasi global sangat cepat menghampiri kita, masuk ke HP Android kita, tanpa kita kehendaki dan tanpa diundang. Maka kita harus terus-menerus memegang teguh alat itu. Hanya zikir yang terus-menerus yang bisa kita lakukan demi memelihara dan membentengi hati kita dari segala negativitas dan keburukan zaman ini. Nah, karena kita terus-menerus memegang alat itu sehingga tersamarkan. Nah, zikir sebagai alat bertransformasi. Nah, seakan-akan zikir itu tujuan. Nah, bukan Bapak Ibu ya. Wah, zikir itu seakan-akan tujuan hidup. Bukan, zikir itu adalah alat untuk mencapai tujuan hidup. Nah ini, makanya kalau kita memahami bahwa riyadhah, zikir, amalah itu adalah hanya alat, bukan tujuan, maka kita bisa secara bijaksana menerapkan kurikulum tasawuf di tingkat, khususnya di tingkat usia ekspresi, yaitu di tingkat PAUD dan tingkat TK, taman kanak-kanak. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan ya Bapak Ibu. Nah, sebelum memahami video saya yang lain di channel The Power of Zikir ini, silakan Bapak Ibu pahami betul video warma trifungsi hati ini. Bagaimanapun, warma ini menjadi landasan epistemologis di channel The Power of Zikir ini, Tipot channel. Tanpa memahami prinsip dasar warma ini, agaknya ya kita akan kesusahan untuk memahami materi di video saya yang lain. Nah, dengan memahami prinsip dasar warma ini, otomatis pandangan kita akan benar-benar terbuka lebar di dalam melihat kehidupan ini. Nah, ternyata semuanya tergantung hati kita sendiri. Kita adalah pencipta bagi kehidupan kita sendiri. Bapak Ibu sekalian, silakan subscribe ya Bapak Ibu. Terima kasih sudah mampir di channel ini ya. Semoga apa yang kita pelajari di kesempatan kali ini memberikan hikmah yang besar bagi peningkatan spiritual kita. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.